Makin besar pohonnya Pak, maka makin besar juga tuh ininya. Itu kayu itu nggak ada kalau nggak di Kalimantan. Khusus itu. Khusus itu. Akar tunggal itu memang punya khasiat lah jelas. Lurus lah. Sama dengan ginseng ya. Makanannya sedapatnya dari satu itu. Iya. Lain lagi kalau yang kayu gaharu itu, gaharu itu luar biasa itu. Gaharu juga mahal itu. Mahal. Langka di sini di Lampung udah habis. Gaharu memang ada di kata ya. Itu udah nyawa itu katanya kata orang-orang Diambil sama? nyawa itu di Kota Ambon dulu. Itu kan kayu itu masuk. Terus kayu dari Medan itu maksudnya khasiatnya nah? Kayu dari Medan itu Khasiat khasiatnya. Bapak mau paham bukannya dikasih di kulit kayu itu tadi udah besar. Bapak dikasih. Ya pokoknya segini-gini Pak, udah kering. Ada di rumah juga, saya dikasih 3 lempeng itu. Udah pernah di ini Itu sampai sini. Tapi kan karena istri stroke kan ya. Coba masih mabok jangan misalnya teman ulah saya baik. Lamun saya mau tua urus. Lamun salah ada bukan salah ke, mangga tapi saya jadi pebongkong. Saking saya yang kantor. Ya. Ngomong sama kantor. Kata kesempatan Kamu marah sana? saya kesensitif mah. Kata us dua peda penting jadi mudah nangis rada ada itu jadi mandi. Lain maksudnya itu emang temabok apa bakal mabok Ya, gitu? itu sih Udah sih. ya artinya mau tadi teh ya baru Ustaz pahamnya. Iya, jangan mau. Iya. Akan anu dijieun eta Bapak jangan beli di luaran. Waktu itu udah ada lain efek sampingnya Pak. Gitu. Gimana kalau yang kaidah kulli musrifin haram itu? Setiap yang membawakan satu haram. Qalilan au kasuran. Setiap yang membawakan itu haram, sedikit atau banyak gitu, Pak. Tetap haram kan? Tetap haram. Gimana misal? Ya itu nggak bisa Kaidah. dibantah, tetap. Iya tetap aja negatif gitu Pak Tapi ya. kan ada darurat yang membolehkan. Ketika Kadarnya juga sudah beda. Heeh. Kadar sudah beda. Artinya Bukan sebab ya artinya kan menyenangkan. sesuatu yang halal bisa jadi haram gitu kan. Tapi kalau yang haram Haram. jelas halal kan. Jelas haram. Jelas haram kecuali ada unsur darurat. Ya, Unsur jangan darurat. contoh itu. Ketika kita bertiga ini tidak ada lagi makanan pilihan di kita tersedia atau terdapat di mana, ada juga daging babi yang menurut kita Haram. haram sudah pasti. Hmm. Menurut kita ketika itu kita ambil untuk kita olah sekedar untuk Makan. ini itu boleh. Tapi sekedar loh. Iya, Dan jangan hanya sudah coba, oh pantas enak nih. Hanya lanjut keluarnya ya udah nggak bisa. Lebih doyan gitu. Ya jadi intinya boleh yang tadi yang air lang itu kan halal. Yang dicampur kayu itu kulit kayu itu ya halal kan, dia bukan dari jenis yang haram. Ya, seperti dia katakan itu. Ini bukan kulit babi. Betul, Pak. jadi kulit babi. Tahu aja. Ya. Ini kan nyata kulit kayu. Saya lihat-lihat ya seperti kulit kayu manis itu merah, agak kemerahan. Tapi bisa aja kalau dibikin ya jadi mabok itu jadi haram. Jadi haram. Iya, gitu ya. Kayak Ya olahan anggur. Anggur gitu kan halal. Tapi kalau niatnya untuk mabok kan tape hitam itu kan sake. Mabok itu kan. Kalau untuk niatnya untuk mabok, kalau niatnya untuk obat kan beda kan. Istilahnya gitu kan, Pak. Iya. Bagi tape hitam ya fermentasi itu ya. Hmm. Fermentasi kalau tape kan lebih cenderung kuat itu kan. Bisa bukan alkohol itu kan. Kalau kita olah fermentasi sengaja, kemudian kita makan, ada air yang udah terfermentasi Pak. Mabok yang haram. Haram. Jadi mabok. Eta babadean lagi Ustaz. Naon sebabna daging eta halal bisa haram. Kumaha caranya? Atau menurun ari tetap eta halal mah halal. Terkecuali sedikit pun seiris daging babi dicampurkan ya jadi haram. Haram kabeh. Oh, eta lanceran lamun dicampur. Dicampur ke seperti air susu panganan kurma itu kayak. Ya. Sekarang gini Namanya lagi kata ngobrol. Janudin ya, saya ingat ceramahnya Pak Janudin di pasar. Babi itu kan haram.
ketika kita menjual babi itu ke pasar, apakah uang itu haram? Kan uang itu Halal. nggak ada kata haram uangnya. Iya. Iya. Berubah jenis kan, Iya, iya. dari benda Haram. haram Jadi- kemudian mendapatkan yang jadi Jadi uang. ya sebenarnya sifatnya kalau uang itu sifatnya memang halal. Iya, iya. Tapi ketika dia sudah menghasilkan dari yang haram, Dari haram. maka dia jadi haram. Jadi uang haram. Karena ada uang haram. Dari transaksinya itu tidak mau transaksinya itu. Artinya Pak, itu dia berantai. Iya. Sekarang ya, saya contoh saya aja lah. Tanpa bapak-bapak tahu bahwa saya menjual babi, Iya. saya kasihkan uangnya ke Pak. Ini Rusman Bapak. Kalau saya kan cerita, walaupun saya tahu itu haram sudah. Menurut Bapak halal kan uang itu? Iya. Karena bentuknya jenis uang itu adalah halal. Dibelanjakan oleh Pak Sar dan Pak Rui. Apakah itu berupa makanan, apa itu benda-benda yang bermanfaat, katakanlah seperti kain, sarung. Apakah dia akan tetap status haramnya itu melekat di situ? Sekarang makananlah sederhana. Iya. Ini kan usul fikih yang membahas ini. Iya. Menerangkan. Jadi ketika Bapak tidak tahu, tidak terkena haram. Bapak tidak tahu. Kan begitu. Pak, terus mendatang, Pak, uangnya kemarin di mana? Wah, saya beliin makanan, Pak. Saya beliin beras 5 kilo bahkan udah habis, udah dimakan sama anak-anak. Nah, waduh Pak, itu uang itu habis saya beli jual babi ya. Saya kasih ke Bapak. Ya. Paling dia, waduh, ya. Secara ininya tidak gugur di situ soal keterlibatan memakannya. Cuma ada transaksi yang pertama aja. Yang pertama, nah tinggal bicara sayanya yang salah kan Iya. gitu. Kayak dulu Pak, saya di Bandung sana, ya ada pengajian ya. Jadi yang ngisi itu, yang ngisi mungkin dia nggak paham apa nggak tahu katanya. Jadi katanya ada yang tanya ini ya tukang buru babi. Tukang buru babi. Pas banget. Kata dia Pak, hukumnya katanya ke Ustadz itu yang ngisi itu. Sementara biasanya saya, jadi itu ada tamunya orang sendiri. Wassalam. Itu yang tanya itu. Saya guru katanya, saya jual. Terus uangnya itu halal apa haram? Halal katanya. Jangan baru Pak Ustadz ini. Ada Pak Ustadz. Tain. Lagi seru nih kita diskusi nih. Ngobrol. Jadi kata Ustadz itu halal katanya. Kaget saya. Dari mana kata saya namanya itu? Dari mana? Ada keterangan coba Qurannya saya dibukakan Qurannya dengan hadisnya. Gimana keterangannya? Kalau apa dijual halal, kalau dimakan haram. Itu kan jenisnya. Kalau kata saya itu apa? Kalau makan dagingnya cuma dagingnya aja yang dimakan. Setelah dia nggak makan dagingnya, si babi itu dijual. Berarti isi tainya aja dimakan apa dia tuh balung-balung. Ini bertengkar dengan saya itu Pak, bertengkar. Ujungnya malu dia. Rusak yang masa aja saya ini. Iya. Berhenti dari saya. Hati-hati kata saya. Bahkan hukum itu macam ini di masyarakat saya. Tapi yang haram itu bisa jadi halal nggak Pak? Hah? Yang haram itu bisa jadi. Maksud saya gini. Kita makan daging daging ayam ya misalnya ya. Daging ayam itu halal kan aslinya. Iya. Nah kemudian kalau kita sembelih nggak sesuai syariat, misalnya misalnya ada orang nyuri ayam, orang nyuri ayam, kemudian disembelih dengan sembelihan yang bagus gitu kan, kemudian dimakan sama dia, itu kan uang hasil curian kan haram. Kemudian beberapa kali saya ini nggak enak bener ya, ini kan haram. Kemudian dia ngomong sama yang punyanya, Pak saya habis nyuri ayam, bisa nggak jadi dihalalin, misalnya dihalalin apa dibayar dengan uang apa gimana jadi halal nggak? Bisa jadi halal ya? Bisa jadi halal ya? Egonya kepada Yang punya ya, bisa Jadi halal. Ya, masalahnya gini Pak, misalnya orang yang nyuri ayam itu
kemudian dia sembelih, dia olah makanannya tanpa dengan syariat yang bagus ya. Misalnya dia asal motong aja, dipatahin lehernya apa ya, kemudian dimakan sama dia ya, dimakan sama dia, otomatis kan dia kategorinya makan bangkai lah, makan bangkai. Kemudian selang beberapa hari ngomong sama yang punyanya, saya kemarin habis ngambil ayam kamu, ini saya bayarin harganya 100.000 misalnya dibayar. Nah si daging itu bisa jadi halal nggak Pak? Tidak. Tetap haram. Tetap haram. Karena proses lain judul. Lah. Kalau yang pertama bisa ya. Bisa. Kalau dia mencuri kemudian ayam itu potong normal, secara menggunakan kelapa Allah, ya, maka halal. Ya. Halalnya ketika dia sudah dibayar tadi. Dibayar. Tapi sebaliknya dia dicuri, kemudian proses penyembelihan itu tanpa menggunakan itu tadi proses hukum syariatnya, dimakan, kemudian dia lapor, itu tetap nggak bisa. Dua hal yang berbeda. Ya. Nah jadi gini, cara kita membayar yang haram tadi, babi itu tadi Pak Rusman, kalau kita menggunakan logika, sebenarnya babi itu disebut haram. Kapan dia disebut terjadi kata haramnya? Memutuskan bahwa hukum dijatuh kepada haram itu ketika apa? Babi dalam Al-Quran kan haram. Nah, makna haram ketika menyebut babi itu dalam arti apa? Contoh, saya haus. Ketika saya tidak haus lagi, saya melakukan hal yang saya minum kan, berarti saya tidak akan haus lagi. Obat haus itu adalah minum. Nah, maka kata saya mengucapkan kata haram ini maknanya apa di sini? Kalau kata saya logikanya, haram ini akan disebut dia terjadi ketika dia sudah dikonsumsi, kemudian dijual. Kan logikanya gitu. Dia tidak akan kata haram kalau belum jatuh proses ininya. Kita menyentuh atau makan gitu Pak. Iya. Najis lah. Unik ya kan, kalau kita kaji itu ya. Kalau haram menurut Al-Quran itu sudah qat'i itu pasti. Tapi manakala melekat bahasa haram itu kepada kita, bisa saja itu jadi ketika babi ini disentuh dia jadi najis ya, maksudnya dia batas najis. Apakah najis itu bisa disebut haram? Makanya haram itu maknanya banyak ya. Ada tingkatan lah katakanlah ya. Haram yang sudah pasti ketika ini sudah dimakan, ada babi Sudah dikonsumsi. 5 biji di lingkungan kita itu melekatlah pada dia status haram. Ketika dia sudah dilakukan proses penyembelihan, penjualan dan sebagainya, maka Jatuhlah hukum haram. Iya. Orang yang ahli-ahli kitab itulah yang sebenarnya bisa bagi makna-makna tentang dari apa haram, mubah itu ya. Nah sekarang ada orang matikan begini itu haram, definisi haram dilakukan. Apa itu? Kalau dilakukan dapat dosa. Kalau tinggal dapat pahala. Itu kan definisi ininya kalau pengertian ininya. Tapi kalau digali lagi makna haram itu banyak, baik haram dari segi sifatnya, jenisnya. Seperti uang ya, uang korupsi. Kan halal kan uangnya itu kan. Apa ya, kita nggak usah bahasa halal ya sebenarnya. Halal itu kan betul bersih, jangan salah ya. Kalimat bersih dengan halal itu beda. Nah, orang kan selalunya halal ya halal. Nanti proses yang dibicarakan. Tidak ada dari sifat apa itu esensi kan bentuk. Apapun itu uang itu sebetulnya itu tidak ada kaitan dengan haram halalnya karena dia esensi bentuknya, bukan nominal ya, apapun bentuknya. Tapi ketika proses daripada esensi dari bentuknya prosesnya menimbulkan proses yang tidak wajar, maka dia masuk kategori bisa halal, bisa halal, bisa makruh, bisa mubah dan sebagainya. Unik ya, unik mas.
Makanya saya Halo, Pak Ustadz, bagaimana aman terkendali? Alhamdulillah. Hati-hati. Saat masih daerah sana Sabung Ayamnya masih? Masih. Oh no. Kalau pertanyaan sambung ayam masih. Babakan. Iya, saya paham babakan. Tapi ya pemainnya orang-orang mana? Lokasinya di daerah Babakan. Masih Pak ya? Katanya bukan tutup. Enggak ya? Sumberjo itu wilayah Sumberjo. Lokasinya Ya, itu sebenarnya kawan kita ya, Pak Kapolres apa yang punya itu? Sebenarnya bukan beliau lah, cuma karena inilah susah ya kalau dia orang punya jabatan. Iya, Kadang-kadang di downplay bahasanya itu. Kayak saya misalnya, bapak-bapak saya ini di bawah. Ketika ada sesuatu apa yang berkaitan dengan tugas kita, hanya nama saya disebut Pak KUA, ya sudah kata masyarakat. Begitu juga yang itu. Iya. Kan Pak Misbah itu kan waka kan. Iya. Itu kan nah, saya dengar berita tadi kan di LOR. Turunlah di dekat sini. Tanya kok bisa? Ya masih bau-bau